aku nanti ada pertanyaan khusus yang aku sendiri penasaran dari dulu. Ya. Jadi Mas Erwin itu di Dewa zaman dulu itu dikeluarkan atau mengundurkan diri. Oke, ketemu lagi di Obrolin Aja Bareng Blingsatan Bajingan. Oke Mas. Ya. Hari ini narasumber kita ngobrol bareng-bareng. Ini kalau orang-orang lama pasti tahu dan anak-anak baru harusnya harus tahu lah. Ini Mas Erwin Prasetya. Siapa beliau pasti kalian sudah tahu. Jadi nanti kita bakal ngobrolin soal musik di era 90-an sama era sekarang. Jadi kalau era indie label sama era major label. Nah, kalau indie label kan kalian sudah tahu gimana-gimananya. Nanti kita bakal ngulik musik-musik di era 90-an. Sebelum itu, kita bakal ngobrol sama Mas Erwin tentang siapa sih Mas Erwin? Siapa pekerjaannya selama menjadi musisi itu sampai sekarang itu apa aja? Sekarang kita ngobrol soal itu aja dulu. Semakin jauh ku melangkah, semakin perih jejak langkahku. Hariku pun makin sombong, meski hidup terus berjalan, terus berjalan. Mas Erwin, Ya. dulu di Dewa tahun berapa Mas? Dari awal pertama kali berdiri Dewa 19. Sebenarnya Dewa doang sih. Cuman 19 itu judul album. Jadi akhirnya orang mikirnya identik 19 itu nama Dewanya, itu Dewa 19. Akhirnya ya terpakai. Dari awal pertama kali berdiri. Mas Erwin sama Dewa itu sudah berapa album Mas? Sudah berapa album? Kalau nggak salah itu sekitar 8 album. 8 album Sampai album Cintailah Cinta. Di situ Mas Erwin ada pernah bikin lagu nggak Di Dewa. di Dewa itu? Kalau apa? dari album pertama sih Still I'm Sure We Love Again itu, terus Restu Bumi, Ciptaan Saya, Kamulah Satu-Satunya, Kirana, Ciptaan Saya juga, terus Sebelum Kau Terlelap, Ciptaan Saya juga. Itu sih. Ya, jangan salah, lagu Dewa itu nggak semua dibikin oleh Mas Dhani atau yang lain. Ternyata Mas Erwin juga bisa bikin lagu, dan ingat basis pun bisa bikin lagu juga. Ya, benar, gitu. benar. Ya, benar. Semua musisi apapun posisinya itu bisa bikin komposisi ya Mas ya. Ya. Itu gitu liriknya sama Mas Erwin juga. Kalau lirik sih Dani itu. Dhani, tapi komposisi musiknya Mas Erwin Ya, komposisi lagu dasarnya saya yang bikin, terus habis itu dirembuk, di-create bareng, Diaransemen lagi. bareng band. Gitu kan. Terus itu tahun berapa terakhir Mas sama Dewa itu? Kalau saya sih tahun 2002-an itu terakhir sama Dewa di album Cintailah Cinta. Oh gitu. Setelah 2002 Mas, itu apa lagi Mas? Aku pernah ngeliat sampean Mas Erwin sama band ini band gede Oke. pokoknya. Setelah dari Dewa itu saya tetap sebagai komposer, ya ngeband waktu itu sama Nyukla ya. Nyukla itu pembaruan dari Club Project. Jadi ada Katon Bagaskara, Adi Adrian, tanpa Lilo. Kalau Club Project kan mereka bertiga, itu tanpa Lilo. Jadi Nukla itu ada plus saya, terus ada Yul, sama ada Harigoro. Habis itu udah lagi Evo. Evo itu kalau kamu tahu vokalisnya Stars and Rabbit ya. Ya, Sekarang. Evo. Dulu sebelum sama Stars and Rabbit lu main band sama Evo. Di godoknya di situ kayaknya. Iya. Jadi Jadi Evo dulu kan memang mencari vokalis yang cocok buat band ini, buat Evo. Akhirnya ketemulah si Elga, anak Jogja, dan setelah Evo vakum ternyata dia bikin Stars and Rabbit dan booming. Ya alhamdulillah. siap. Dia ada berbakat membuat
sampai karya dengan duonya, kalau nggak salah duo itu ya. Iya. Terus kesini mas, habis itu apa? Kalau di luar konteks ngeband sih, saya tetap bikin komposisi, aransemen, musik film dulu sama Mas Indra Kadarsi, Indraki itu bikin musik film Virgin, film Virgin. Terus habis itu saya juga tahun kemarin ini 2019 ini bikin musik film Jack, film lokal Surabaya. Film Jack itu ya. Terus saya juga bikin single. Selain itu juga saya ada ya musik production, bikin musik iklan, scoring iklan gitu sih. Oke, ada band lagi nggak setelah ini? Oh, ada dengan Mas Edi Has bikin ya Erwin Prasetya and Friends Star. Oh gitu, siap. Seruan keren. Terus berkarya, hebatnya kita bisa lihat ya. Kalau orang sering berkarya kelihatan muda. Remek ya. Dua mas. Sip. Oke, kita lanjut nanti karena sebenarnya kita ini ketemu di sini dalam rangka ini kita Bagi juri precaster Indonesia ada. Nah, sekarang ini kita mau dipanggil untuk juri lagi karena peserta udah ngumpul, nanti kita ketemu lagi ya. Oke, bye. See you. Kiranya jamah aku, jamahlah rinduku. Halo, kita kembali lagi di sesi kedua karena tadi pesertanya lumayan sedikit, jadi kita bisa istirahat, kita bisa lanjutin lagi sama Mas Erwin. Mas, sampean rokok mas? Santai. Rokok dinas sosial ya. Oh no. Mantap. Gini mas, yang sesi kedua ini kita ngobrolin soal musik tahun 90-an. Ya. Musik tahun 90-an. Jadi kalau sekarang kan era indie itu semua serba mandiri. Jadi semua dibikin sendiri, musik dibikin sendiri dan sebagainya. Kalau zaman dulu kan harus label, terus bikin lagu seperti apa dan sebagainya. Ya itu aku pengen tahu sendiri dari ceritanya Mas Erwin Dewan, gimana perjuangannya sampai bisa masuk ke rekaman dan editing. Kalau ceritanya dari agak-agak awal itu, dulu memang saya, Andra, Dani itu ikut festival, tapi dulu jazzan itu ikut acara band jazz, kita nge-jazz main musik-musik jazz gitu. Terus itu ya manggung kayak manggung job-job panggilan sama Wawan dari Lasso. Terus habis itu ya singkat cerita ada temennya anak-anak ini kita itu dia mau bikin demo master yang kita latihan. Terus akhirnya ketemulah Pak Ian Johana dulu dengan tim rekor. Terus akhirnya kita bikin demo master, terima, rilis. Berarti itu nggak langsung, berarti maksudnya nggak nyerahin tolak apa dan enggak. Jadi memang sudah ada faktor keberuntungan ya istilahnya di situ. Tapi ya kalau berangkatnya memang festival. Jadi asal tahu aja kalau zaman dulu itu orang mau bermusik itu ada standarisasinya. Jadi secara umum itu standarisasinya. Biasanya untuk tahu standarisasi itu anak-anak zaman dulu harus ikut festival. Dia ikut festival. Kalau Dewa basicnya jalan festival di jazz, kayak kalau Boomerang, Power Metal dan sebagainya itu ada festival rock. Jadi anak zaman dulu itu relatif kualitas kalau secara musisi, karena memang harus melalui festival-festival untuk bisa menjenjang rekaman gitu. Jadi saya ngambil kesimpulan itu. Ini aku mau jelasin kenapa zaman dulu tadi kan bilang lebih berkualitas ya. Pertama gini, kalau zaman dulu belum ada digital komputer lah ya. Komputer mungkin ya masih kuno gitu, tapi belum ada yang namanya digital audio workstation kayak gitu-gitu yang dengan berbagai merek ya. Jadi kalau zaman dulu itu kan pakai pita. Yeah. Nah,
Kalau pakai pita ini kita retake, take ulang itu pita tipis. Sedangkan pita itu mahal. Kalau anak sekarang kan kopi pasti nggak kena pita kan aja dan itu kan cuma di harddisk atau apa, dan itu nggak makan tempat, nggak nipisin pita. Makanya kalau musisi zaman dulu kenapa dibilang lebih berkualitas, karena memang prepare-nya, persiapannya itu harus lebih matang, sound-nya lebih bagus. Biar apa? Biar nggak retake lagi, akhirnya ngabisin pita. Ngabisin itu dalam artian tipis loh kita, bukan panjangnya terus habis, bukan. Nah, panjangnya pun bisa habis kalau semua dipotong atau apa itu bisa. Cuman kalau pita semakin tipis itu memang bahaya salah satunya. Nah, terus udah gitu jumlah track, istilahnya dibas lah apa, terus dijadiin satu mixing apa. Kalau semua mixernya cuma 12 track lebih parah lagi. Jadi harus benar-benar padat bagi space-nya, track-nya itu gimana. Kalau yang ada 24 track, 24 channel terus track lebih aman. 48. Nah itu cuman kembali lagi kapasitas pitanya. Kalau terlalu banyak retake tipis. Mahal pita kan. Nah, kalau komputer nggak butuh itu. Bisa makanya kalau anak-anak sekarang kenapa kok dibilang jauh kualitasnya dibandingkan musisi-musisi zaman dulu sebelum era 90-an, karena itu tadi, kalau dulu itu tidak ada yang namanya serba instan. Kalau sekarang pegel gitu, copy paste aja. Nah, sedangkan kalau saya sendiri sebagai produser, musik produser, saya tidak menerapkan itu, jadi jangan copy paste, karena itu menjadi kebiasaan dan nyawa lagu itu jadi sama karena copy paste ya. Jadi terus akhirnya memanjakan si musisi, si player, siapapun, apapun alat musiknya. Jadi semua mau gitar isinya sama, copy paste aja. Nah itu nyawanya soulnya kan nggak dapat ya. Iya, jadi soulnya lempeng aja. Nah, kalau orang musisi zaman dulu tuh nggak gitu. Partnya ya direkam lagi, nggak ada copy paste, nggak ada. Gitu. Nah terus akhirnya ya serba instan itu tadi. Jadi kesimpulannya musisi zaman dulu itu, zaman 90-an itu lebih susah. Jadi main musik itu lebih susah. Jadi bersyukur kalian bisa bermusik seperti sekarang dengan fasilitas dan sebagainya. Kecuali kalau musisi yang zaman dulu kayak Lenny Kravitz, terus kayak Aerosmith dan lain-lainnya itu tetap menerapkan pola kerjanya seperti pita. Jadi nggak ada yang namanya terlalu banyak retake. Jadi akhirnya bagus, tetap bagus. Dan dia bisa lewat pita juga meskipun computerized. Jadi kualitasnya ada pita analog, suara analog gitu ada. Sebenarnya kalau di era komputer gini tuh pola kerjanya bisa seperti itu. Jadi jangan terus kalau susah harus copy paste aja. Jangan, mending take lagi. Meskipun partnya sama, notnya sama, take lagi. Ini tadi tentang proses pembuatan rekaman ya. Sekarang saya mau tanya tentang materi lagu. Yang saya lihat itu gini mas. Jadi kalau era sekarang itu karena kebebasan media dan sebagainya, anak sekarang saya akui itu lebih. Jadi selain musisi dia lebih pinter bisnisnya, dia packagingnya, apanya. Jadi kadang-kadang lagu itu nggak dipikirkan secara enak, yang bisa didengar long-last gitu. Jadi di luar itu dia bisa package kemasannya, jadi untuk lebih laku. Nah, sedangkan era dulu itu yang saya tahu benar-benar kalau bikin lagu harus bikin lagu yang enak, gitu, yang bisa didengar orang banyak, bisa long lasting, bisa panjang, bisa ya itu makanya ada label itu yang maksudnya yang mengontrol gitu ya, yang mempromosikan juga ya. Itu maksudnya ceritain mas tentang itu, tentang label, terus gimana lagu itu bikin lagu enak, lirik yang bagus gimana. Oke, sekarang berangkat lagi mengenai pertama major dan indie ya. Kalau di era sekarang tuh mungkin sudah mengalami kayak suatu kejenuhan. Jadi
recycle lagi, cuman ada pembaruan jenis musik atau apanya, maksudnya istilahnya rock, macamnya rock kan banyak sekarang. Metal pun banyak, karena penduduk dunia pun, anak-anak mudanya pun semakin banyak. Mindset kreativitasnya juga semakin berkembang, semakin luas. Cuman kembali lagi, evergreennya itu sampai sejauh mana? Kita kan belum tahu. Kalau itu sih sebenarnya simpelnya gini, kalau nyiptain lagu, kalau orang-orang zaman dulu itu cenderung original, jadi benar-benar yang berangkat dari dalam dirinya dia, energi yang dari dalam dirinya dia itu lebih abadi daripada iki koyo iki digadokno, berarti kan dari luar, itu beda. Jadi kalau orang zaman dulu katakanlah kayak musisi luar negeri kayak Led Zeppelin atau Beatles atau apa, kalau Indonesia seperti God Bless, Iwan Fals, itu kami waktu dulu itu ya bikinnya dari dalam diri, dengerin apa nada yang terdengar di dalam benak kita, itu lebih everlasting. Kita bukannya nggak dengerin musik lain ya, dengerin, terinspirasi, tapi bukan copy paste, Benar. bukan ngejiplak ya mas. Ya benar. Jadi itu yang aku petik dari bedanya itu. Jadi denger musik lain, dirasain apa yang seneng dari itu akhirnya keluar. Kalau yang sekarang itu orang main musik bisa aja bingung, ini yang lagi ngetren apa nih? Ayo kita main ini, mainin. Yang saya ngerti itu anak sekarang kayak gitu. Jadi nggak dinyamanin dulu, baru main musik. Saya yakin orang kalau nyamanin, oh aku main punk nih, aku main rock yang seperti ini, keluar nggak bakal bosen, nggak bakal pensiun. Ya. Kalau kamu cuman main musik, main musik ini yuk, laku, nggak laku dikit, susah dikit, kamu bakal pensiun. Karena kalau bosen. kita meniru orang, itu kan berarti kita menduplikat energi orang lain. Iya benar. Padahal sebenarnya kalau kita gali masing-masing dalam diri kita itu ada energi sendiri yang sebenarnya lebih booming. Oh iya. Nah itu sebenarnya lebih membuat everlasting. Lagu itu abadi. Kenapa lagu-lagu jadul lebih abadi? Karena mereka menggali dari dalam dirinya mereka. Anak-anak sekarang kenapa kok nggak everlasting? Karena ya itu, kayak si ini. Akhirnya dia cuma mendengarkan esensi energi orang lain. Sedangkan yang dari dalam dirinya dia nggak dengerin, nggak dirasakan, nggak didengar, nggak dilihat, dikeluarkan. Jadi apa ya? Jadi sesuatu yang sebenarnya basi atau apalah. Jadi dia seperti be someone lain, orang lain lah gitu. Bukan be yourself, diri sendiri. Nah, sedangkan kalau orang-orang legend siapapun itu ya akunya gede banget. Karena apa? Dia mengandalkan daya energinya di dalam dirinya dia. Sendiri. Makanya lebih everlasting. Kanuragane mungkin. Kanuragan. Kayak orang. Jadi bisa kita simpulkan ya. Jadi untuk menjadi musisi pada waktu itu harus melalui standarisasi festival dan sebagainya. Harus diadu dulu. Terus setelah jadi musik berkarya itu gimana mendalami pribadinya, musiknya, habis itu berkarya. Itu ya. Sebenarnya kalau yang zaman sekarang bisa seperti itu, cuman dia harus menemukan hal-hal baru. Oh iya. Hal-hal baru yang belum ada duanya di dunia ini. Katakanlah kayak di Indonesia ada beberapa band baru yang saya tahu itu ada, di luar negeri pun ada. Akhirnya orang dengar, itu bisa everlasting, itu bisa. Itu gimana caranya kalau untuk generasi muda sekarang memang serba mudah ya, serba instan. Nah hati-hati, serba instan itu pun akhirnya memanjakan diri. Oh iya. Kadang-kadang kalau anak band atau musisi atau artis baru sekarang itu mikirnya instan, langsung ngetop. Ya. Itu justru bahayanya di situ. Siap. Karena apa? Dengan dia semakin manja, begitu top, peak, apa mana iki? Ya. Ngapain lagi? Nah kalau yang berproses itu kan akhirnya dia semakin matang. Benar. Begitu peak tapi semakin booming. Ya. Nah kalau yang mikir instan, pengen sebulan 2 bulan top, habis itu nggak ngapa-ngapain. Karena apa? Visi-misinya cuman
saya pengen ngetop. Ya. Bukan kontennya gitu loh. Bedanya sama orang-orang musisi zaman dulu adalah kontennya dulu. Dia presentasi. Ketulusan membuat konten materi itu kalau sudah bagus, berbobot, ngetop itu ngikut. Ikut ya. Nah kalau sekarang kadang-kadang kebalik. Iya. Pengen ngetop dulu semuanya anak-anak muda sekarang, cuman kontennya kosong. Ada sih yang bagus ada. Oke, ini kayaknya azan. Oke. Kita makan dulu. Azan kok makan? Azan sholat. Boleh. Mau yang sholat boleh. Ya, atau break dulu ya. Oke. Mewangi terurai yang dapat ku cium. Halo Mas Erwin, Halo. kita balik lagi nih. Oke. Ini tadi yang nyambung pertanyaan waktu aku ngomong pertama di depan tadi loh Mas. Oke. Ada yang penasaran aku dari waktu aku masih SMP, ya SMA lah. Sebenarnya gini, dulu Mas Erwin itu mengisi dulu. Pengen punya istri dua. Apa? 4 enak loh. Oh, 4 iya, 4. Kalem-kalem deh. Mas Erwin itu dulu di Dewa itu sebenarnya mengundurkan diri atau dikeluarkan. Nah, itu kan aku belum tahu yang jelasnya. Sebenarnya sih pastinya dan tepatnya dari saya pribadi nih ya, saya mengundurkan diri dari Dewa 19. Jadi kalau ada berita atau dari seseorang atau siapapun yang mengatakan saya dipecat, itu tidak benar. Saya tidak dipecat dari Dewa 19. Jadi pastinya tepatnya saya mengundurkan diri. Nah, itu kan kemarin ada beberapa yang kan saya juga pada Dewa nih waktu zaman SMA itu aku tanya-tanya ada yang ngomong itu Mas Erwin itu dipecat dan sebagainya. Mumpung tadi kita satu project, akhirnya saya tanyakan saya share sama bajingan. Cuman gini, saya ngasih omongan juga, kalau sebuah band ngomong dipecat itu sebenarnya agak rancu juga sih. Rancu ya. Karena apa, latihannya patungan, urunan bareng, ngomong dipecat ya kan nggak mungkin kan, istilahnya kalau sebuah band atau band apapun latihannya dari zaman nggak enak atau gimana, patungannya, perjuangannya, latihan bareng, rekaman bareng, patungan, terus ada istilah dipecat itu siapa yang memecat? Siapa pemilik perusahaan? Siapa pemilik band? Gitu ya benar ya kan? Kecuali kalau band ini band perusahaan produk apa A, B, C, kalau istilah dipecat mungkin masih wajar. Kalau band dari nol bareng-bareng terus ada istilah dipecat itu ya lucu aja sih kalau menurut saya. Nah makanya saya dulu itu mengundurkan diri. Oke, dari kantor gede langsung dari orangnya ya. Oke, kayaknya cukup Mas. Jadi kita ngobrol banyak sama Mas Erwin. Jadi teman-teman tahu siapa Mas Erwin. Sebenarnya kemarin kan memang jarang diekspos, maksudnya untuk anak kekinian kan nggak tahu Mas Erwin itu siapa. Sebenarnya kan sekarang tahu dan banyak banget ilmu dari Mas Erwin. Kalau mau ngasih tahu satu lagi boleh nggak? Boleh. Kalau semua ada yang pengen tahu apa yang saya lakukan, bisa kunjungi website saya pribadi di erwinprasetya.com. Jadi sekali lagi erwinprasetya.com. Di situ ada mengenai karya saya, apa yang pernah saya buat, saya lakukan seperti itu. Bisa di situ. Sip. erwinprasetya.com. Yo. Sip. Oke, kita tutup dulu. Makasih buat kan kelihatan siapa yang Oke, kita terima kasih banget. Kita tutup dulu. Sampai ketemu di edisi Obrolin Aja bareng Bling Satan. Bajingan. Halo, Mas. Ojo ngomong sampean ya Mas Erwin ngono. Iya.